Saudara Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail meninjau lokasi bangunan pondok pesantren At-Thahiriyah yang ambruk di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD Bandung Barat bersama dengan warga membersihkan material bangunan Ponpes At-Thahiriyah yang ambruk. Saat meninjau lokasi, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengimbau warga agar tetap waspada akan potensi longsor susulan di tengah curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah tidak hanya berdiam diri, harus segera gerak cepat. Tadi juga sudah dibantu oleh TNI, Polri sudah beserta para masyarakat. Alhamdulillah banyak yang membantu. Tentunya tetap harus hati-hati karena curah hujan masih sangat tinggi. Mungkin sampai awal tahun masih diperkirakan cukup tinggi. Untuk itu saya menghimbau masyarakat untuk selalu berwaspada dan jaga diri. Sebelumnya, bangunan pondok pesantren At-Thahiriyah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu malam ambruk akibat terkena longsor. 1 orang santriwati meninggal tertimbun material bangunan. Warga yang mengetahui peristiwa ini membantu mengevakuasi korban dengan menggunakan peralatan seadanya. Anak yang tertimbun lagi di kamar mandi. Dan untuk mengetahui penanganan dari ambruknya bangunan pondok pesantren akibat longsor, kita sudah bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, ada Bapak Asep Sehabudin. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam Bu. Iya Pak Asep, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Asep, saya mau memastikan terlebih dahulu, dari peristiwa ini berapa jumlah korban? Kalau korban jiwa yaitu hanya 1 ya yang meninggal dunia dan ada 4 orang luka ringan gitu ya. Temannya dari yang meninggal dunia ibu siswa MTS itu. Nah, perlu diketahui ya, bangunan tersebut ada 2 fungsi. Yang pertama sebagai MTS ya, Madrasah Sanawiyah, yaitu milik Yayasan Al Barokah. Namun di MTS tersebut dipakai juga selaku pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Nah, ini 2 fungsi ini adalah milik satu yayasan, yang itu miliknya Pak Ustadz Asep Kurnia. Jadi sama-sama. Cuman kalau dari siswa itu kurang lebih hanya 60 orang dari siswa. Dan pondok pesantren tersebut ya pengajiannya itu ada setiap harinya ada kegiatan sore harinya maupun malam harinya pengajian. Itu untuk proses pengajiannya. Dan untuk penanganan ya korban kemarin dari jam 17.45 ya itu setelah diketahui bahwa ada korban jiwa. Nah, para tim relawan maupun perangkat desa, warga masyarakat setempat dan tokoh masyarakat untuk mengeluarkan dari bangunan yang runtuhan itu. Nah, kondisi ini sebetulnya posisi bangunan pesantren atau MTS ini tertimbun daripada tanah longsor. Jadi bukan akibat air deras atau banjir, tapi ini ada tertimbun longsor menimpa salah satu bangunan, baik bangunan MTS untuk belajar mengajar dan juga pondok gitu ya. Jadi ada 2 fungsi di sana. Oke Dan Pak, itu bangunan maaf ya, saya potong, tapi kejadian longsor ini juga akibat karena sebelumnya terjadi hujan deras di sana. ya betul hujan deras, tapi tidak ada aliran air sebetulnya, tidak ada aliran air yang mengalir ke situ karena itu di atas Bu. Jadi di atas ya, di atas bukit gitu tanahnya. Jadi tidak ada, itu hanya akibat hujan yang deras aja. Ini yang pertama. Yang kedua ya sisi bangunan itu terlalu dekat dengan tanah dengan ketinggian ada kurang lebih 5 meter tingginya. Jadi memang ini merawankan dari sisi bangunan, struktur bangunan. Nah, kalau memang terjadi curah hujan pasti tinggi, ini kemungkinan longsornya akan terjadi. Jadi sehingga sampai hari ini tanah timbulan itu kami ya dengan pemerintah setempat dalam arti desa dan juga tingkat kecamatan untuk tidak menggali dulu tanah.
tapi menggali runtuhan bangunan saja yang diberes-beresin hari ini. Oke. Upaya penanganan nanti akan kita bicarakan lagi, Pak. Tapi ini kan Ya. untuk bencana hidrometeorologi ini memang sudah betul. terjadi beberapa hari. Termasuk Ya, betul. juga karena hujan deras, cuaca ekstrim yang kemudian mengakibatkan tanah longsor. Nah, pergerakan tanah ini sebelumnya apakah memang sudah dikomunikasikan oleh BPBD kepada pengelola pondok pesantren ini, karena kan kehati-hatian ini juga harus dihimbau setiap harinya, apalagi ketika peristiwa hujan deras itu terjadi. Ya, kalau dari awal kita secara keseluruhan ya untuk wilayah Kecamatan Rongga kita sudah diberitahu ya, diantisipasi kepada seluruh warga masyarakat melalui desa dan juga langsung kepada masyarakat memberikan penyuluhan, di mana kita harus ada mitigasi kebencanaan. Apa sebab? Karena wilayah daerah Rongga itu berbukit dan tanahnya sangat gembur sekali kalau bila mana hujan deras. Nah, sudah dihimbau kami dari BPBD dan pemerintah daerah pada dasarnya sudah memberikan informasi. Namun di luar dugaan ya, kita juga tidak seluruh daerah dikaji secara oleh geologi karena hanya lokasi-lokasi tertentu saja kalau kita dikaji. Cuman itu di wilayah itu memang kita belum dikaji apakah layak untuk dibangun atau tidak. Nah, untuk Oke. selanjutnya kita akan memastikan hasil kajian geologi apakah pesantren tersebut dilanjut atau tidak. Kita nanti menunggu hasil kajian yang lebih lanjut. Oke, untuk saat ini dari 60 orang atau santri dan santriwati termasuk juga Ya. pengelola pondok pesantren di mana, Pak? Dan bantuan Nah, apa yang diberikan kepada mereka? Nah, untuk hari ini sementara sekolahnya diliburkan. Mm-mm. Diliburkan terlebih dahulu ya untuk sementara karena trauma daripada adanya longsor ini mengakibatkan siswa-siswinya agak sedikit trauma ya menghadapi kondisi. Nah, untuk selanjutnya kita akan berembuk dengan kepala yayasan untuk bisa belajar mengajar tetap bisa dilakukan karena ini adalah fungsi sekolah. Satu sisi sekolah, satu sisi pondok pesantren. Kalau yang pondok pesantrennya hanya 19 orang yang untuk mengaji dan 60 orang untuk siswa MTS. Jadi Oh. kami akan mengupayakan untuk bisa pindah lokasi untuk sementara bisa belajar mengajar bisa berjalan. Oh, oke. Untuk selanjutnya proses perbaikan pondok pesantren ini bagaimana, Pak? Karena ya memang tadi Nah, bahwa proses belajar mengajar kan otomatis nanti tetap harus dilakukan ya. juga. Betul, harus dilakukan, betul. Nah, kalau untuk pembangunan berkelanjutannya nanti, ya kita sedang mengajukan untuk kajian geologi dulu sebelum melanjutkan pembangunan. Kenapa? Karena kalau kita dilanjutkan kembali, nah khawatir bahwa tanah tersebut adalah tanah bisa ada dilarang gitu ya berdasarkan kajian geologi karena akan mengakibatkan longsor ulang gitu ya, longsornya mengulang kembali. Nah ini untuk menjaga hal tersebut ya kami dari BPBD sementara menutup lokasi tersebut jangan ada kegiatan baik pembangunan maupun pengerukan timbunan-timbunan tanah yang sudah ada. Oke. Pemetaan daerah potensi rawan longsor di sekitarnya apakah ada permukiman warga juga, Pak? Nah, kalau untuk pemukiman warga di situ memang jauh dari sisi posisi warga karena di situ hanya kebutuhan calon rumah Pak Kiai, masjid dan juga pondok pesantren dan ruang belajar aja. Jadi tidak ada lagi penduduk warga di situ posisinya. Oke. Pak, sekali lagi kami mau konfirmasi, jadi kan pondok pesantren ini ada 19 orang di saat yang Ya. lainnya ini memang kegiatan belajar mengajar. Berarti saat ini karena pondok pesantren ini bangunannya rubuh begitu ya sebagian, Ya mereka betul. diungsikan kemana, Pak? Nah, kalau yang untuk Pontren, karena yang Pontren itu awalnya orangnya ada yang dari Garut, Sukabumi, Cianjur, dan wilayah Kecamatan Rongga dari desa-desa tersebut ya kurang lebih 19 orang. Nah, untuk dari Garut mereka dipulangkan ke rumahnya Oke, masing-masing dulu yang dari Garut, Sukabumi, Cianjur dan ya. sekitarnya itu dikembalikan lagi ke rumahnya masing-masing. Nah, kalau untuk belajar mengajar kita akan segera diupayakan untuk bisa belajar mengajar di tempat yang lebih aman. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, Bapak Asep Sehabudin. Terima kasih, Pak. Salam sehat selalu.